Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV dimanapun berada. Mudah-mudahan keadaannya selalu sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan kami berdua ya dalam keadaan sehat pastinya alhamdulillah, dan juga pemirsa PAL TV juga dalam keadaan semangat jalani hari-harinya aktivitasnya pagi hari ini di program Halo Palembang bersama sama aku Cek Dedes. Dan juga aku Mang Cek Okta, Cek biasa. Program Halo Palembang ini selalu setia untuk ngerewangi pagi hari pemirsa. Sambilan ini mungkin yang lagi begawi terus juga di rumah sambil sarapan ngisi perut. Sarapan. Jangan lupa juga tambah informasinya pagi hari ini dengan nonton nih kita ya. Pastinya memang di program Halo Palembang ini selalu disajikan beragam informasi. Betul. Yang sudah dirangkum oleh tim redaksi, dan juga kita sering menghadirkan narasumber-narasumber untuk pastinya menambah wawasan bisa PAL TV di rumah. Siap. Nah, Pecah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber, tapi sebelumnya mungkin bisa PAL TV dan juga Mang Cek Okta itu sudah sering dengar istilah yang namanya money laundry. Money laundry, money duit, laundry cuci. Nah, cuci duit. Jadi segala sesuatu yang dicuci itu sebenarnya kotor ya. Benar. Nah, ini kita nak bahas pastinya mengenai tindak pidana pencucian uang dalam tindak pidana korupsi pasti. Betul. Mungkin pemirsa penasaran, ini Mang Cek Okta juga Cek Dedes penasaran. Pastinya. Ini nak tahu nih cak mano sebenarnya penerapan dari pasal tindak pidana pencucian uang dan juga dari tindak pidana korupsi kayak gini. Di sini kita sudah ngadirkan narasumber ini dari pihak Kejari Kota Palembang. Yang pertama ada Bapak Andi Andri Utama, ini selaku Kasih Pitsus dari Kejari Palembang. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Ini ketemu lagi gitu nih Cek Dedes. Sama Pak Andi ya, dan pastinya pagi hari ini Pak Andi tidak dewean. Betul. Nah, ini yang kedua, ini ada Bapak Hendy Tanjung dari Kasubsi Kejari Palembang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini cerah-cerah galau muka Cek Dedes. Bener, caknya pagi tidak sarau nyari parkir. Karena banyak masuk. Nah. Baik, nah ini sudah kita singgung tadi Pak Andi dan juga Pak Hendy bahwasannya di awal dengan pemirsa kita nak bakal bahas cak manonian sebenarnya dari penerapan tindak pidana pencucian uang. Tapi sebelum itu kami nak tahu nian. Apa nian sebenarnya arti dari? Karena kita berdua juga tidak tahu. Nah, itu dia. Tindak pidana pencucian uang itu deh. Boleh. Jadi kalau untuk ketentuan definisi tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005, 15 tahun 2002, dan kemudian Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 yang sekarang dirubah, yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang pencucian uang. Pada intinya untuk tindak pidana pencucian uang itu adalah suatu proses yang dari hasil kejahatan, ya. Jadi dari hasil kejahatan itu merupakan suatu tindak pidana asal, misalnya korupsi, kemudian narkoba, kemudian penyelundupan, pencurian, bahkan penipuan, ya, yang kemudian dikonversi atau diubah menjadi ke suatu bentuk yang agar hasil kejahatan tersebut digunakan secara aman. Itu pada prinsipnya sebenarnya. Itu dia tadi. Menyamarkan tadi ya, dana dan juga hasil kekayaan tadi ya, betul. Pak Andi. Nah ini kita sebagai masyarakat awam, terus kita berdua juga menilai ini tindak pidana pencucian uang sama tindak pidana korupsi itu apakah sama atau beda? Itu mungkin bisa dijelaskan Pak Andi. Nah, itu berbeda ya, maksudnya di pasal 2 Undang-Undang 8 2010 itu disebutkan bahwa tindak pidana pencucian uang itu berasal dari tindak pidana asal, termasuklah itu tindak pidana korupsi di sana. Nah, pada intinya tindak pidana pencucian uang itu merupakan hasil kejahatan dari perbuatan tindak pidana yang kemudian hasilnya itu digunakan untuk menjadi aman tadi itu. Nah, misalnya tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi unsur-unsurnya setiap orang kemudian secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang kemudian dia merugikan keuangan negara. Hasil perbuatan tindak pidana korupsinya itu misalnya nih berupa aset. Nah, aset ini kemudian disamarkan, ya, disamarkan untuk untuk diatasnamakan orang lain, misalnya istri, anak, keluarga dan lain sebagainya. Nah, penggabungan inilah jadi hasil tindak pidana korupsinya yang kemudian prosesnya itu disamarkan, maka disitulah tindak pidana pencucian uang. Oke, berbeda tapi sebenarnya berkaitan. Betul, ya. Betul. Mungkin dari artian KUHP dewe ini Pak Andi,
TPPU ini termasuk dalam pasal berapa dan ancamannya ini mungkin Ya. kayak mana Pak? Jadi kalau untuk dalam KUHP mungkin ya, kalau dalam KUHP itu tindak pidana yang ancamannya itu di atas 4 tahun. Di pojok 4 tahun. Misalnya pencurian, kemudian penadahan, ya. Tetapi sekali lagi hasil dari tindak pidana tersebut, ya, yang kemudian memenuhi unsur pada tindak pidana pencucian uang, maka bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Banyak kasus ya, misalnya di Palembang itu ada tindak pidana penipuan. Hasil dari tindak pidana penipuan itu memiliki aset, mobil, rumah, dan lain sebagainya. Maka tindak pidana penipuan kemudian digabungkan dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, tindak pidana pencucian uang ini selain dia menambah hukuman, juga difungsikan untuk mengambil alih aset dari pelaku tindak pidana asal itu sebenarnya. Baik, ini termasuk juga penadaan itu juga termasuk di TPPU berarti. Nah ini hati-hati ini Cik Dedes dan juga pemirsa, jangan galak. Duit itu kan, transferan. Betul. Terus juga beli-beli motor second, enggak taunya dari hasil penadaan, bahaya juga itu Pak Andi ya. Siap. Nah, oke, ini beralih ke Pak Hendy nih. Kita pengen tahu juga untuk TPPU DW ini kapan sih bisa diterapkan ini? Kalau untuk tindak pidana pencucian uang penerapannya, kalau secara umumnya kita lihat dulu tindak pidana awalnya. Nah, kan ada 25 tindak pidana awal yang dapat dikategorikan tuh masuk ke dalam nanti ke TPPU, seperti dari Pak Kasubdit bilang tadi itu ada korupsi, ada celatu perbankan, penggelapan narkotika, psikotropika. Nanti secara umum dibuktikannya dulu pembuktian bahwa tindak pidana awalnya itu terbukti, baru nanti diterapkanlah TPPU-nya. Walaupun ada satu case atau beberapa case yang memang TPPU-nya itu berdiri sendiri, kemudiannya tidak melihat tindak pidana awalnya seperti itu. Oke. Baik. Nah ini kalau alurnya Dewe ini untuk satu kasus contoh misalnya ini alurnya mulai dari ada kejanggalan mungkin dalam transaksi keuangan misalnya atau apa yang misalnya kita lapor ke itu dari awal kemudian dari dilapor ke kepolisian terus ke kejaksaan itu alurnya seperti apa Pak Hendy? Mohon maaf, kalau untuk dari kepolisian, maksudnya untuk tindak pidana pencucian uang atau bagaimana ini? Iya, untuk TPPU-nya ini alurnya seperti apa? Mungkin dari awal kita melihat ada yang mencurigakan. Nah ini alurnya kasus ini dibawa seperti apa? Jadi mungkin gini, tindak pidana asal itu bisa dilakukan penyidikan. Jadi ketentuan di TPPU itu ada ada penyidik kejaksaan, penyidik kepolisian, kemudian penyidik pajak, BNN, KPK, dan Bea Cukai. Nah, ketika dilakukan penyidikan awal, kemudian ditemukanlah indikasi-indikasi adanya tindak pidana pencucian uang. Nah, maka penyidik itu bisa berkoordinasi atau melaporkan ini kepada PPATK, Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan, lembaga PPATK. Nah, nanti lembaga PPATK nanti yang akan melakukan analisa terkait dengan apakah tindak pidana yang disidik oleh para penyidik-penyidik tersebut itu memiliki unsur-unsur TPPU yang akan disangkakan. Nah, kemudian terkait dengan pelaporan, ya, pelaporan, jadi masyarakat pun bisa ya melaporkan kepada penyidik yang saya sebutkan tadi itu. Misalnya masyarakat mencurigai bahwa si A yang pekerjaannya maaf biasa-biasa saja, tetapi punya usaha yang luar biasa. Nah, ini kan bisa menjadi suatu indikasi-indikasi. Karena ada 3 kategori sebenarnya untuk menjadikan pengetahuan bagi masyarakat. Agar masyarakat juga bisa mengantisipasi lingkungan
terutama untuk hal-hal yang berkenaan dengan narkoba. Misalnya si A pekerjaannya biasa-biasa saja, tapi dia punya cucian mobil yang Luar biasa besar banyak. seperti itu. Nah, itu patut dicurigai karena dengan penghasilan yang biasa, kemudian dia memiliki usaha yang sangat luar biasa. Inilah yang menjadi indikasi dari masyarakat untuk bisa melaporkan kepada para penyidik-penyidik tersebut. Oh, jadi itu dari masyarakat juga ini boleh mencurigai juga nih kalau misalnya nak diselidiki juga nih Pak Andi ya. Kalau misalnya dia biasa-biasa baik, cek dia tiba-tiba mobil nyola 10, curiga juga gitu. Apa nyuci duit? Jangan-jangan tuyul pula di Nah, harus tahu juga itu ya. Baik, mungkin dari indikatornya ini Pak Andi, dari pasal TPPU dalam apa namanya penerapan pemberkasannya ini kayak mana? Jadi untuk diketahui mungkin pasal-pasal dalam TPPU itu ada 3 hal yang secara umum bisa kita ketahui. Misalnya di pasal 3, tindak pidana pencucian uang, setiap orang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 1 itu ada 26. Ya, 26 jenis tindak pidana asal. Nah, sederhananya untuk pasal 3 ini, misalnya ini ada perkara Leto ya, perkara yang sudah sangat viral sekali ini ditangani oleh Pak Purnama Sofyan dan teman-teman dari Kejaksaan Tinggi. Pecahnya ceritanya agak panjang dan menarik Oke, ya, betul. Kak Andi dan juga Kak Andi. Kita lanjut lagi ngobrolnya mengenai tindak pidana pencucian uang setelah yang Sikoin. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Ini sapu Kak.